Salam saudaraku, selamat bertemu di program Melawan Arus. Saya merindukan supaya kita yang mendengar firman Tuhan di program ini boleh menjadi orang-orang yang melawan arus dunia ini, yang ingin menenggelamkan iman kita. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada di dunia, namun kami tidak boleh dipengaruhi oleh dunia ini. Seperti ikan yang hidup di laut, namun tetap tawar. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami yang hidup di dunia ini tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kami benar-benar berbeda, melawan arus. Ku berharap ya Tuhan, biarlah kiranya hamba-Mu dan saudara-saudaraku semua yang boleh belajar kebenaran firman-Mu pada saat ini boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca pada sore ini diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan, saudara. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudaraku, di sini ada suatu kesulitan, yaitu Lazarus sedang sakit dan mereka telah mengirim pesan supaya Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan Lazarus. Dan si pembawa pesan telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak segera bergegas, justru masih menunggu 2 hari lagi. Barulah Tuhan Yesus berangkat untuk menemui Marta dan Maria yang meminta kedatangannya ke Betania. Saudaraku, dunia yang kita tinggali sekarang adalah dunia yang berputar dengan sangat cepat. Banyak proyek-proyek yang dibuat oleh pemerintah yang seringkali membuat kita terkejut ketika kita melintas di suatu jalan tol. Beberapa tahun yang lalu belum ada, tapi sekarang sudah dibuat sepanjang ratusan kilometer. Demikian juga saudaraku, kita hidup di zaman serba instan, di mana makanan siap saji, mie yang bisa diseduh dengan air panas, dan semua pada masa kini semuanya berlangsung dengan sangat cepat. Kita ingin membeli apa, kita buka gadget, kita tekan, dan barang akan tiba tidak berapa lama setelah kita memencetnya. Kita ada di dunia seperti ini sekarang, saudaraku. Namun saudara, kemudahan-kemudahan dan situasi yang ada di dunia ini tidak boleh memasuki alam rohani kita.
Saudaraku, dalam doa tadi saya katakan bahwa kita harus seperti ikan yang ada di laut. Sekalipun ikan berada di laut dan ada di kawasan air asin, namun ikan itu tidak menjadi asin, dia tetap tawar. Dia dapat memfilter garam untuk tidak memasuki tubuhnya. Demikian juga dengan kita, saudara. Kerohanian kita tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dunia yang sedang meluncur dengan cepat, bergerak dengan cepat. Tuhan Yesus itu lambat, saudara. Namun tidak pernah terlambat untuk menolong. Dalam kisah tadi, saudara, Tuhan Yesus menunda untuk datang ke kampung di mana Maria dan Marta menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu saudara, di ayat 17 dikatakan begini dari Yohanes pasal 11. Tetapi maksud Yesus ialah ayat 13, saudara, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, ada suatu perasaan mendesak di dalam diri Marta dan Maria ketika mereka menantikan Tuhan Yesus. Mungkin mata mereka tertuju melihat kenapa Tuhan tidak datang-datang, dan akhirnya Lazarus mengembuskan napas terakhir, kemudian Lazarus dikubur. Dan ketika Tuhan Yesus tiba di sana, saudara, sudah 4 hari Lazarus mati. Saudara, tadi sudah saya katakan, Tuhan seringkali terlambat. Tuhan seringkali begitu lambat kita rasakan untuk menolong kita, namun Tuhan tidak pernah terlambat. Ini suatu tekanan yang begitu tinggi kepada perasaan kita ketika kita berdoa. Seringkali kita menjadi frustasi dan kecewa ketika kita berdoa karena mungkin doa yang kita sampaikan sudah berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun, dan sepertinya Tuhan sangat lambat. Dalam banyak kasus di dalam Alkitab, kita menemukan bagaimana Zakaria dan Elisabet sudah berdoa dari masa muda, dan Tuhan justru menjawab doa mereka ketika mereka sudah tua. Saudara, apa yang kita pelajari dari apa yang Tuhan lakukan? Tuhan adalah pembuat mujizat. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Tidak ada kata tidak bisa bagi Dia. Tidak ada kata tertutup bagi Dia. Jika Dia membuka, tidak ada satu pun pintu yang tertutup. Ini suatu prinsip yang penting yang harus benar-benar kokoh
ada di dalam dada kita. Jika kita tidak menerima keadaan ini dengan benar-benar menyadarinya, maka kita akan frustasi saat kita menantikan jawaban Tuhan. Sebab Tuhan pun menjawab tidak seperti yang kita pikirkan. Tuhan pun tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Marta dan Maria hanyalah mengharapkan kesembuhan daripada Lazarus. Namun Tuhan menginginkan supaya Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Sesuatu yang lebih bernilai dan lebih tinggi. Saudara, mari kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Waktu kita berharap, apa yang kita lakukan? Sedih. Ya. Bertekun dalam doa, seringkali kita kerjakan hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Setelah itu bertekunnya mulai luntur. Kita menyikapi keadaan dengan pasrah. Apalagi saudara, sabarlah dalam kesesakan. Sabar itu bagaimana saudara? Kita hidup di dunia yang serba cepat. Namun kita seringkali menemukan keadaan-keadaan yang tak berubah. Yang sakit tidak melihat ada titik kesembuhan. Ibu-ibu yang bergumul supaya suami bertobat tidak melihat ada unsur sedikit pun dalam perubahan. Tak berubah suaminya. Di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan sebagai gembala jemaat, ingin percepatan, ingin pelipat gandaan, tetapi semua seperti jalan di tempat. Tidak ada terobosan. Dan ini seringkali membawa kita kepada suatu keadaan menyalahkan diri sendiri. Padahal saudara, ini adalah suatu keadaan yang baik. Tuhan sedang membentuk kita untuk sabar dalam kesesakan. Tuhan sedang mendidik kita untuk bertekun di dalam doa. Tuhan sedang mengajar kita untuk bersuka cita dalam pengharapan. Ini kebenaran firman Tuhan yang harus kita praktekkan. Inilah cara hidup Tuhan Yesus. Tidak sama dengan dunia. Dunia selalu mendorong kita. Selalu ada rasa di dalam hati ini. Kapan Tuhan? Kapan jawaban ini? Saudara, saat menantikan jawaban doa, perlu saudara kita sangat berhati-hati. Abraham jatuh ke dalam kesalahan dan akhirnya menikahi Hagar yang melahirkan Ismail. Karena apa? Tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Saudara, saya banyak membuat keputusan yang bodoh. Banyak melakukan tindakan yang sia-sia. Rugi, menyesal, bahkan sedih bertahun-tahun. Saya percaya semua itu karena saya menjadi orang yang ugal-ugalan. Semua ingin cepat. Saat berdoa di hadapan Tuhan, hati ini sudah teduh, sudah sepertinya rela untuk menunggu waktu Tuhan. Tetapi otak dan pikiran dan emosi selalu mendorong untuk mengambil langkah sendiri. Saudara, ini saudara. Bagaimana dengan bapak-bapak menghadapi istri? Bagaimana dengan orang tua menghadapi anak?
Bagaimana di dalam pelayanan, di dalam usaha, dimanapun. Apakah kita bisa sabar menunggu waktu Tuhan, atau kita memakai akal sendiri, cara sendiri, pikiran sendiri? Betapa banyak gadis-gadis Kristen, dia berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup, tetapi dia juga pakai akal, putar otak. Di zaman serba instan, ya, ada biro jodoh di mana-mana, dan begitu banyak cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dipraktekkan, saudara. Daripada menanti jawaban Tuhan yang cenderung dirasakan sangat lambat, akhirnya kita terjerumus ke dalam berbagai program dunia. Hal-hal ini juga bisa menimpa di dalam pelayanan. Cara-cara dunia digunakan di dalam pelayanan gereja. Bahkan saudara, tidak aneh sekarang ini ada yang menawarkan multi level untuk pelayanan. Bagaimana caranya untuk mendapat uang, penjualan saham dan lain sebagainya, yang semuanya tidak masuk akal, saudara. Namun ini semua menyeret manusia karena mau serba instan. Saudara, mari kita meneduhkan hati di hadapan Tuhan dan belajar untuk sabar. Sabar, berdoa, bertekun, menantikan Tuhan berkarya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ada di dunia di mana manusia tergopoh-gopoh, dan ini memaksa kami untuk ikut tergopoh-gopoh. Banyak kerugian, kesedihan, dan kesusahan telah kami alami karena cara hidup seperti ini. Namun selalu ada godaan untuk ugal-ugalan dalam menjalani kehidupan ini. Jauh dari prinsip sabar untuk menantikan Tuhan berkarya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami menjalani kehidupan ini dengan sabar dan bertekun, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan sedang berkarya melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal kami. Maha besar Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu saudara di program Masalah Itu Baik. Tuhan Yesus memberkati. Salam.